Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Zahraul Afifah dari kelas PGMI 3B dengan nomor NIM 230201038 yang akan membawakan sebuah video edukasi mengenai perkembangan anak dari usia pranatal sampai usia 12 tahun. Selamat menyaksikan. Ada 5 periode dalam perkembangan anak usia dari pranatal sampai usia 12 tahun. Periode pertama yaitu periode pranatal atau usia dalam kandungan, jadi sebelum anak lahir. Kemudian yang kedua ada usia pasca natal, yaitu sesudah lahir, sekitar usia 0 sampai 1 bulan atau 6 mingguan. Kemudian yang ketiga ada periode bayi usia 1 sampai 2 tahun. Yang keempat ada periode anak-anak usia 3 tahun sampai 6 tahun. Biasanya ini pada anak PAUD, KB atau RATK ya. Kemudian yang kelima ada usia 6 sampai 12 tahun. Itu sekitar usia MI. Nah, di dalam tahapan yang pertama, periode pranatal atau dalam kandungan, itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap germinal, terjadi selama 2 minggu pertama setelah pembuahan, di mana sel telur yang dibuahi membelah menjadi beberapa sel dan membentuk blastosit. Yang kedua ada tahap embrionik, terjadi setelah tahap germinal, di mana embrio tumbuh dan membentuk tabung saraf yang akan menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, tahap janin, merupakan tahap terpanjang dari perkembangan prenatal, di mana organ, jaringan, dan tubuh janin tumbuh. Periode yang kedua ada periode pasca natal, setelah lahir, bayi usia 0 sampai 1 bulan atau sekitar 6 mingguan ya. Jadi periode pasca natal atau periode pasca persalinan adalah masa pemulihan fisik dan emosional bagi ibu atau orang tua baru setelah melahirkan. Selama periode ini, ibu akan mengalami pemulihan organ reproduksi hingga siap untuk hamil kembali. Nah, periode pasca natal ini punya durasi sekitar 6-8 minggu setelah persalinan atau 1 bulanan ya. Ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 6-8 minggu. Yang kedua ada perawatan, pemulihan fisik, perawatan luka jahitan, dan kesehatan mental. Kemudian yang ketiga ada perubahan tubuh, kerontokan rambut yang normal akibat perubahan hormon. Periode yang ketiga ada yang namanya periode bayi. Periode bayi ini pada usia 1-2 tahun. Periode usia bayi merupakan masa keemasan atau golden age, di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Berikut ada beberapa perkembangan yang dialami anak pada usia 1-2 tahun. 1. Perkembangan fisik. Anak mengalami peningkatan tinggi badan, berat badan, dan jumlah gigi pertamanya atau gigi susu. Yang kedua, perkembangan motorik. Anak mulai bisa berbicara, menirukan orang, kemudian bisa berjalan lebih seimbang, melompat, menaiki tangga, dan memegang serta melempar mainan. Kemudian yang ketiga, perkembangan kognitif. Anak mulai aktif meniru perilaku dan ucapan orang di sekitarnya, mengingat benda-benda, dan merespon kata-kata. Yang keempat, perkembangan bahasa. Anak mulai bisa mengucapkan beberapa kata seperti mama, mama, atau papa, papa, dan meniru arahan sederhana. Yang kelima, perkembangan psikososial. Anak mulai lebih ekspresif, menolak hal-hal yang tidak disukainya, dan membuat keputusan. Anak juga mulai belajar mandiri, seperti makan sendiri, buang air sendiri, dan memilih pakaiannya sendiri. Nah, biasanya kalau di posyandu itu ada yang namanya buku
BKIA, buku kesehatan ibu dan anak. Ini untuk mendeteksi bagaimana perkembangan anak pada usia pasca lahir sampai usia balita. Nah, kayak gini ya teman-teman. Yang keempat ada usia balita atau anak-anak, yaitu sekitar usia 3-6 tahun. Ini biasanya pada anak usia anak KB, anak PAUD, atau anak TK-RA. Nah, pada usia ini merupakan tahap penting dalam perkembangan anak yang sering disebut sebagai masa prasekolah atau golden age. Pada masa ini, anak-anak mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek. Di antaranya, 1. Perkembangan psikososial. Anak-anak mulai menetapkan tujuan sendiri, mengembangkan rasa inisiatif, dan mampu memimpin orang lain. Mereka juga mulai belajar arti berbagi dan mengantri. Jadi suka berbagi dan antri ketika beli jajan misal, kayak gitu. Yang kedua, perkembangan kognitif. Anak-anak semakin mampu menganalisis dunia di sekitarnya, belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi, serta mulai mengajukan pertanyaan. Biasanya mengajukan pertanyaan, itu kenapa warnanya hijau? Itu kenapa kok bentuknya seperti itu? Dan rasa keingintahunya itu sangat tinggi sekali. Yang ketiga, perkembangan emosional. Anak-anak mulai memahami emosi diri sendiri dan orang lain, serta mulai mengendalikan emosinya. Yang keempat, kemampuan motorik. Anak-anak mulai bisa membalik halaman buku, memotong kertas dengan gunting, memegang krayon, menggambar, dan menulis beberapa huruf kapital. Untuk mendukung tumbuh kembang anak, orang tua bisa memberikan stimulasi terbaik dan menjadi teman yang baik bagi anak. Yang kelima ada periode akhir anak-anak, atau ini usia sekitar 6-12 tahun, usia dari anak SD atau MI ya. Pada usia ini merupakan masa anak-anak atau middle childhood yang disebut sebagai masa matang untuk belajar. Nah, pada masa ini anak-anak mengalami berbagai perkembangan baik fisik, kognitif, emosional maupun sosial. Adapun ciri-ciri perkembangan anak usia 6-12 tahun. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada anak usia ini berjalan lebih lambat dibandingkan masa bayi dan awal kanak-kanak. Pada usia 6 tahun, anak-anak terlihat seperti anak kecil. Tetapi pada usia 12 tahun, anak sudah mulai terlihat seperti orang dewasa. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Anak-anak mulai mampu menggunakan pemikiran logis dan menguasai kecakapan-kecakapan baru diberikan oleh guru ketika di sekolah. Ketiga ada perkembangan psikososial. Anak-anak akan mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi, berprestasi dalam belajar, dan menghasilkan karya berdasarkan kemampuan diri sendiri. Yang keempat, perkembangan emosional. Anak-anak akan mulai mengembangkan pemikiran mandiri tentang dunia di sekeliling mereka dan akan lebih peka membedakan mana yang salah dan benar atau mana yang adil dan tidak adil. Misal, kita kira perilaku mencuri itu baik atau enggak. Jadi sudah bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Untuk mendukung perkembangan anak, orang tua dapat 1. Melakukan permainan yang menyenangkan. Jadi mengajak anak-anak bermain bersama dengan orang tua, atau mungkin bisa mengajak jalan-jalan kecil-kecil, naik sepeda motor, atau keliling-keliling sekitaran desa, atau pergi ke suatu tempat untuk berlibur. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan umumnya. Kalau misal anak kelas 1 ya dikasih pelajaran sesuai kebutuhan anak kelas 1. Jangan sampai kita menuntut mereka untuk lebih dari yang sewajarnya. Itu malah merusak mentalnya sih. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan gizi seperti vitamin, nutrisi, protein, dan kalsium.
Yang keempat, meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak. Jadi sesibuk-sibuk apapun sebagai orang tua harus bisa menyempatkan waktunya untuk berinteraksi dengan anak, karena itu adalah satu kunci dari komunikasi yang baik, dari satu kunci di mana akan mencapai keluarga yang harmonis. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.